Bapa yang bersemai dan kerajaan surga yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah yang Kau berikan hidup kami, yang kami rasakan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, baik bangunan tubuh yang sehat. Pada pagi hari ini sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Kami ada sebagaimana ada karena Engkau, dan kami bersyukur kami ada kan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu saja. Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu, lembutkan hati kami sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi kita membaca Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 24 sampai ayat 32. Yeremia pasal 29 ayat 24 sampai 32. Sikap seorang buangan terhadap surat Yeremia. Kepada Semaya orang Nehelam itu haruslah kau katakan, begini firman Tuhan semesta alam Allah Israel, oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri dan kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yakni kepada imam Sefanya bin Mahseya dan kepada segala imam bunyinya, Tuhan telah mengangkat engkau Sefanya menjadi imam menggantikan imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan, memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi, dan untuk merantai lehernya dengan besi. Tapi sekarang mengapakah engkau tidak menegur Yeremia orang Anab itu yang menganggap dirinya nabi di antara? Bukankah ia telah mengirim pesan pada kamu di Babel, katanya, perbuanganmu masih lama, dirikan rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kami nikmati hasilnya. Surat ini dibacakan oleh Imam Sefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, kirimkan pesan kepada semua orang buangan itu, begini firman Tuhan semesta alam tentang Semaya orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah berbuat kepadamu sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya pada dusta, maka begini firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya orang Nehelam itu dan keturunannya, tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan pada umatku. Demikian firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan sangat baik buat kita. Hati-hati hidupnya kita jalani. Hati-hati yang kita hidup jalani. Sering masalah datang karena perbuatan-perbuatan yang sembarangan. Berita-berita dusta, berita-berita yang tidak benar, berita dusta yang sekarang banyak disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan ingin merusak, pada intinya merusak. Justru berita-berita yang benar yang kita butuhkan, sehingga orang bingung mana yang benar, mana yang dusta. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan, sampaikan berita yang benar. Saat ini banyak manusia ditandai dengan was-was, dengan bingung, dengan keadaan yang mencemaskan karena berita-berita dusta. Karena justru yang dusta ini membuat orang tertarik mendengarkan. Mestinya tidaklah dilakukan, tapi dilakukan karena dengar berita dusta. Tapi berita yang benar tidak dilakukan karena terbawa dengan berita dusta. Sebagai Semaya ini, ia menyampaikan berita yang dusta dan membuat orang tertarik dan membuat orang murtad. Tapi ingat, apa yang dikerjakan Semaya ini, dia nikmati. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ke-21, kinilah pesan kepada semua orang buangan ini, begini firman Tuhan tentang Semaya orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah berbuat kepadamu sekalipun aku tidak mengutusnya, dan Semaya itu telah membuat kamu percaya kepada dusta. Kepada dusta ini sering disebabkan di negara kita ini.
tentang satu ketika. Yes, tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita sebagai umat Kristiani sampaikan kabar yang benar, jangan kabar yang dusta. Firman Tuhan ada kebenaran, sampai yang sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Jelas. Mau tidak mau kita terima kenyataan bahwa kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman. Bukan akhir zaman, tapi akhir zaman, akhir kedatangan Tuhan yang sudah diambang pintu. Ambang pintu sebagaimana Wahyu 12 ayat 12b. Wahyu 12 ayat 12b. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat. Karena iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis mengerti. Turun geram yang dahsyat. Dia berusaha untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Menyesatkan anak-anak Tuhan. Menggoyangkan imannya anak-anak Tuhan. Goyang loh sekarang. Digoyangkan imannya oleh iblis anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, mana penyertaan Tuhan? Mana penyataan Tuhan? Kok doa saya tidak ingat? Ketika Yunus berarti dia tidak taat pada firman Allah, diperintahkan oleh Tuhan untuk ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Apa terjadi ketika naik kapal? Apa terjadi? Katakan dalam firman Tuhan Yunus 1 ayat 4 dan 5. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadi badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Perhatikan ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Ya. Ketika Yunus berada di kapal, datanglah badai besar. Siapa Yunus? Orang yang tidak taat. Ya, orang yang tidak taat pada firman membuat orang juga terpengaruh. Ya. Dunia ini, anak-anak Tuhan juga bisa terpengaruh dengan situasi, karena keadaan, karena ada yang berbuat dosa dan datanglah dia juga kena eksesnya. Ya, kesulitan datang dalam hidupnya karena ulah Yunus. Dan mereka seperti kapal, tapi ketika Yunus diangkat, dibuang ke laut, lautan itu tenang, badai itu berhenti. Ketika dosa dibereskan, semua akan diminta. Betapa penting hidup kekudusan. Ketika dibereskan dosanya, kembali kepada mesbah, semua selesai. Yunus dibuang ke laut, satu redalah badai. Ya, kita mohon anugerah Tuhan, biar banyak manusia bertobat saat sekarang ini. Sebab iblis berusaha menggoyangkan iman anak Tuhan, meragu akan Tuhan. Apakah Tuhan tidak pasti Tuhan itu? Apa Tuhan tidak jaga? Pasti Tuhan jaga. Ya, situasi ekonomi banyak orang goyang imannya. Tidak, satu perkara Tuhan kita pelihara saudara. Ketika Petrus memandang Yesus, dia bisa berjalan di atas dalam kali angin, gelombang ada, itu berkira badai ada kiri kanan. Dia bisa memandang Yesus, dia bisa berjalan pada Yesus. Tapi ketika dirasakan dia ragu akan Tuhan, dia berkata, tapi Tuhan katakan, Tuhan tolong. Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan kata, hei orang yang kurang percaya pada apa yang berbimbang. Sering kebimbang ini membuat kita ragu akan Tuhan. Ingat, Tuhan sekali-sekali tidak meninggalkan saudara. Amin. Ingat Ibrani 13 ayat 5. Tuhan sekali-sekali tidak meninggalkan saudara. Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Amin. Tuhan beserta saudara. Iman menyertai saudara sampai ke sudah akhir zaman. Matius 28 ayat 19.
Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun jalan lembah kekelaman, Tuhan selalu beserta saudara. Amin. Percayalah Tuhan saya. Bapa, pertebalkan iman kami percaya kepada Engkau. Jangan kami dikembang-ambingkan dengan dusta. Firman Tuhan adalah kebenaran. Berita-berita dusta sering membuat kami goyah. Tapi firman ia dan amin. Satu perkara, Engkau tidak akan tinggalkan kami. Engkau tidak akan biarkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Pelindungan penyertaan Tuhan berlaku dalam hidup kami. Dan sebagai warga negara yang baik, kami juga harus mentaat kepada pemerintah, memastikan protokol kesehatan dengan baik. Kami serahkan keluarga kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, mungkin di hari libur kami tidak bisa bekerja, mungkin sebagian yang gagal, Tuhan sertai perjalanan mereka mencari nafkah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat untuk menghadap Tuhan kembali. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Berikan kesehatan yang prima yang daripada Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Biar banyak yang disembuhkan Tuhan, yang sakit semakin berkurang. Banyak juga mereka divaksin, mohon taat kepada pemerintah dengan baik. Semua demi kebaikan. Negara lain banyak sudah tidak ada COVID Tuhan. Biar kami juga menikmati kasih karunia Tuhan yang berlaku belas kasihan ternyata dari bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia akan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.